Sip. Ali kelas kok. Hah? Yang ali kelas. Itu paling kelas. Itu paling kelas. Oh, udah. Berapa kali terbang? Ada Itu paling kelas. ali kelas. Tertibar loh. Masih ada orang depan ini. Nah, siang ini. Oh, Traffic kayak itu traffic tuh ada orang misal nuzul itu ada pasal kayak paling berapa itu yang bisa penjaga usaha ya, kayak sana. misalnya orang-orang Dan offline pahalanya. antara kan dua Nanti kasih ustadznya aja. Dia dicantelin di gaji. ah gua tapi kayak dapat lumayan ya kembali lumayan kalau dapat saya soalnya mau jadi atas Mau itu. Ini biar apa? itu macam juga sih halo Tes. Bismillahirrahmanirrahim. ya tapi nyali dong aduh nyali
Madam di depan dinyangkaan. Udah lah, ngomong Ali tuh lekan. Masih kan apa? Oh. Pasar. Hah? Pasar. Apa? Pasar. Bapak. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian syukur senantiasa kita berikan kepada Allah, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, yang merajai seluruh jagat raya, baik yang di permukaan bumi, di kedalaman lautan maupun di atas raya. Tiada zat yang patut disembah selain Allah. Maka dari itu, tiada hentinya kita selalu mengucapkan hamdalah sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah. Marilah kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang sempurna, umat yang terbaik. Pada beliau ada suri tauladan yang harus kita ikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah kajian pada sore hari ini, alhamdulillah guru kita Ustaz Ahmad Zainal Bajari telah berkenan hadir di tempat ini untuk memberikan ilmu yang sangat manfaat pada kita, yaitu ilmu prinsip akidah kita, bagaimana mulianya Pancasila. Maka dari itu, untuk tertibnya acara, maka peserta kajian mohon untuk merapatkan stoknya ke depan dan mengikuti kajian pada sore hari ini dengan tertib. Untuk jalur yang berwarna kuning atau jalur jalan supaya disterilkan terlebih dahulu. Bagi para peserta yang membawa putra dan putrinya untuk mengkondisikan sehingga tidak mengganggu jalannya kajian. Dan untuk seluruh peserta tidak diperkenankan untuk berbicara sendiri, dan seluruh alat komunikasi mohon dinonaktifkan atau dalam mode silent. Dan panitia tidak diperkenankan melakukan aktivitas apapun selama kajian berlangsung. Dan nanti kajian akan dilaksanakan dan akan break ketika azan sholat isya, dan nanti dilanjutkan sampai kajian selesai baru dilaksanakan jamaah sholat isya. Apabila kajian sudah selesai, para peserta diharapkan keluar dari masjid secara tertib, tidak perlu berdesakan, melalui pintu di sebelah kanan dan pintu utama menuju ke tempat parkir, dan bisa meninggalkan masjid ini atau lokasi kajian ini dengan tertib. Demikian himbauan dari panitia. Maka dari itu, waktu dan tempat kami aturkan kepada guru kita Ustaz Ahmad Zainal Bajari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam 8 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema manhaj salaf yang mulia. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah masjid yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah manhaj salaf yang mulia. Manhaj artinya at-tariqu al-wadih, jalan yang jelas, terang. Sedangkan salaf adalah artinya apabila diambil dari huruf dasarnya sin, lam dan fa, maka ini adalah aslun yadullu ala taqaddumin wa sabqin, kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang terdahulu atau sesuatu yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 56, faja'alnahum salafan, maka kami jadikan mereka sebagai salafan, orang-orang yang terdahulu, al-mutaqaddamun atau al-mutaqaddimun, orang-orang yang terdahulu. Ini arti salaf secara bahasa. Adapun arti salaf secara istilah syariat, mereka adalah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, berkata,
la 'aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa'tazza ilaihi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada ketercelaan apapun atas siapa saja yang memperlihatkan pendapat para salaf saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan menyandarkan diri kepadanya dan berbangga dengannya, bahkan wajib menerima hal itu darinya dengan kesepakatan para ulama. Karena sesungguhnya pendapat para salaf saleh tidaklah kecuali di atas kebenaran. Berarti dari sini kita sudah ambil pelajaran bahwa manhaj artinya adalah jalan yang lurus, dan secara istilah syariat yaitu metodologi beragama, cara beragama. As-salaf artinya adalah orang-orang yang terdahulu, dan secara istilah syariat adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik berdasarkan surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang artinya, dan orang-orang yang mendahului pada generasi pertama dari para kaum muhajirin dan ansar, itu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka dianggap sebagai salaf saleh apabila mengikuti sahabat dengan baik. Baik. Kemudian kata yang mulia. Yang mulia di sini bisa sifat dari manhaj atau bisa sifat dari para salaf. Dua-duanya bisa kita maksudkan demikian. Manhaj salaf yang mulia maksudnya adalah tata cara beragama yang mulia dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Atau manhaj salaf yang mulia maksudnya adalah tata cara beragama dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mulia. Dua-duanya bisa dimaksud. Intinya malam ini kita akan mempelajari bagaimana tata cara beragama yang benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Bisa dimaklumi ya tema kita. Jadi tema kita adalah mempelajari bagaimana tata cara beragama. Tata cara beragama siapa yang kita pelajari? Para salafus saleh yang mulia. Atau mempelajari tata cara beragama yang mulia dari para salafus saleh. Siapa itu para salafus saleh? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Baik, kalau sudah kita pahami itu, apa dalil kita
wajib beragama mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah tadi surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang dahulu, generasi pertama dari kaum Muhajirin wal Ansar, dari para sahabat kaum Muhajirin yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, wal Ansar yang menolong kaum Muhajirin penduduk asli kota Madinah, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'azim. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Sisi pendalilan dari ayat ini, wajibnya mengikuti beragama para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yaitu siapa yang ingin diridhai oleh Allah, siapa yang ingin masuk ke dalam surga, mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu maka dia wajib mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu sisi pendalilannya tentang wajibnya bermanhaj salaf. Kemudian dalil yang kedua, surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda, min ba'di ma tabayyana lahul huda, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla, wa nuslihi jahannam, wa sa'at masira." Siapa saja yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maka kami berpaling darinya sebagaimana ia berpaling. Kami nyalakan untuknya neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Yang dimaksud di dalam ayat ini, jalan orang-orang beriman adalah jalan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Baik yang berkaitan dengan akidah, keyakinan qalbu, atau ucapan, ataupun perbuatan. Maka sisi pendalilan dari ayat ini, wajibnya mengikuti dan beragama sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, adalah Allah mengancam siapa yang tidak mengikuti jalan orang-orang beriman, maka Allah akan ancam dia, Allah bakar di dalam neraka jahanam. Dan tidaklah ancaman itu dengan neraka jahanam kecuali mengerjakannya adalah sebuah kewajiban. Mengerjakan, mengikuti jalan orang-orang beriman sebagai sebuah kewajiban. Karena tidak mungkin ancaman dengan neraka ala tarkil mustahab. Tidak mungkin diancam dengan neraka karena meninggalkan sesuatu yang sunnah. Diancam dengan neraka karena meninggalkan sesuatu yang wajib, yaitu meninggalkan jalan, mengikuti jalan orang-orang yang beriman, yaitu Nabi dan para sahabatnya
radhiyallahu anhum serta para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Baik. Kemudian dalil yang lain surat Al-Baqarah ayat 131. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Jika mereka beriman dengan semisal apa yang kalian imani, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka berpaling, maka mereka di dalam maka mereka benar-benar telah menantang. Fasayatfikahumullah, maka Allah akan cukupkan mereka dengan siksa wa huwas samiul alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Di sini sisi pendalilannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman harus seperti keimanan para sahabat, dan siapa yang beriman kepada imannya para sahabat seperti imannya para sahabat, maka dia berarti di atas petunjuk. Dan siapa yang berpaling dari keimanan para sahabat, maka dia di dalam syiqaq, kesengsaraan, kerugian. Menunjukkan wajibnya mengikuti beragama dengan tata cara beragama para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Taib. Dan inilah yang diperintahkan oleh para salafus saleh. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau berkata, "Qif haitsu waqafal qaum." Berdirilah, diamlah di mana para salafus saleh diam. Fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu. Sesungguhnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka di atas ilmu ketika mereka berdiam, di atas ilmu pengetahuan ketika mereka menahan, walahum ala kashfiha kanu aqwa, dan mereka untuk membuka ilmu tersebut adalah lebih kuat. Nah, ini wasiat Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, untuk mengikuti para salafus saleh, beragama sesuai dengan para salafus saleh. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi perkataan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dari kalangan tabi'i. Beliau mengatakan, "Lau balagani 'anis sahabati annahum lam yujawizu bil wudu'i dhufran ma jawaztuhu." Kalau sampai kepadaku tentang para sahabat Nabi bahwasanya mereka tidak melampaui dalam berwudu satu kuku, maka aku tidak akan melampauinya. Wa kafa bil qaumi wizran an tukhalifa a'maluhum a'mala ashabi nabihim sallallahu alaihi wasallam. Cukup suatu kaum dianggap berdosa apabila amalan kaum tersebut menyelisihi amalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wal athar 'anit tabi'in wa tabi'ihim mustafidatun bidzalik. Dan riwayat-riwayat yang menyebutkan berpegang teguh dengan metodologi para salafus saleh dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in sangatlah banyak. Nah, mudah-mudahan sudah bisa puas mengapa kita wajib
bermanhaj salaf, bertata cara agama dengan mencontoh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Baik. Sekarang saya akan sebutkan tentang bagaimana para salafus saleh beragama. Ada 3 pondasi dasar para salafus saleh beragama. Catat 3-tiganya. Yang pertama, ta'zimun nusus asy-syar'iyyah wal inqiyadu laha. Mengagungkan dalil-dalil syariat dan tunduk patuh kepada dalil-dalil tersebut. Ini adalah manhaj salaf, tata cara beragama salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, mengagungkan dalil-dalil syariat dan tunduk patuh kepadanya. Yang kedua, al-i'timad 'alal ahadits sahihah, bersandar hanya kepada hadis-hadis yang sahih. Ini adalah manhaj salaf. Yang ketiga, sihhatu fahmin nusus, benarnya pemahaman terhadap dalil-dalil syariat, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. 3 inilah landasan manhaj salaf. Apa tadi yang pertama? Mengagungkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW dan tunduk patuh kepadanya. Yang kedua, bersandar hanya kepada hadis yang sahih. Yang ketiga, benarnya pemahaman terhadap dalil. Kita akan kupas satu-satu. Manhaj salaf yang pertama dalam beragama adalah sangat mengagungkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka melakukan ini karena memang ada dalilnya, ada perintahnya dalam Al-Quran. Mereka sangat mengagungkan dalil dari Al-Quran, mengagungkan dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan akan pengagungan ini sebagai manhaj salaf, metode beragama, adalah surat An-Nur ayat 51-52. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan kaum beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, hanyalah mereka mengucapkan kami mendengar dan kami taat. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Waman yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, atau mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sisi pendalilan dari ayat ini, Allah menyebutkan sifat orang beriman adalah sangat mengagungkan dalil, baik itu dari Al-Quran atau dari hadis Rasul. Buktinya apa? Kalau diajak kembali kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, atau diajak kembali kepada Rasulullah, yaitu diajak kembali kepada hadis-hadis Rasul, mereka cuma mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Dan ini kata luar biasa. Sami'na, kami mendengar, pendengaran untuk memahami, bukan untuk mendebat.
wa ata'na, lalu setelah paham dan kami taati. Sebagian orang di zaman sekarang tidak pakai ini. Dan ini temanya sebenarnya ada kebalikannya. Manhaj ahlul bid'ah yang sesat. Ya, tetapi kita kenal dulu manhaj salafus saleh yang mulia. Orang-orang yang menyimpang, mereka tidak sami'na wa ata'na. Mereka ketika dibacakan ayat, maka mengikuti hal-hal yang mutasyabih, yang syubhat. Contoh, Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah al-ahad, yang maha tunggal, esa, satu. Kalau kita orang beriman, mendengar, paham, ata'na, selesai. Kalau mereka yang lebih mengedepankan akal, logika, perasaan, ra'yu, pendapat, mereka langsung mengatakan, masa Tuhan cuma satu? Mereka meragukan ayat ini. Tidak pakai kata sami'na, apalagi ata'na. Jadi yang pertama kali adalah mereka meragukan. Dan hikmah Allah, surat Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini ayat mereka ragukan. Kalau orang beriman apa? Oh, sami'na wa ata'na. Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang beriman. Kalau mereka enggak, masa tidak ada keraguan? Masa bisa menjadi petunjuk? Itu bedanya manhajnya. Jadi manhaj itu apa artinya? Tata cara, metodologi. Kalau mazhab, pendapat, itu saja bedanya. Mazhab Imam Syafi'i berarti pendapatnya Imam Syafi'i. Manhaj salaf berarti metode beragamanya para salafus salih. Taib. Dalil yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak pantas bagi lelaki beriman atau bagi perempuan beriman jika Allah telah menetapkan dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan dari pilihan mereka. Nggak pantas. Ya, ini menunjukkan bahwa orang beriman, manhaj salaf sangat mengagungkan dalil. Kalau sudah ada ayatnya, kalau sudah ada hadisnya, maka yang ada adalah sami'na wa ata'na. Tidak miliki pilihan lain nggak ada. Dalil yang lain, surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka benar-benar tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus keputusan di dalam apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kalau sudah ada hadisnya, maka itu yang wajib diagungkan. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan atas apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Taib. Itu adalah metode yang pertama, mengagungkan terhadap dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, metode ini
nanti ada poin-poinnya. Bagaimana para salafus saleh mengagungkan dalil. Setelah azan kita akan dengar nanti kisah-kisah bagaimana para salafus saleh mengagungkan dalil. Nah, silahkan azan. Belum ya? 7 menit lagi? Belum? Oh belum ya. Karena sudah terdengar. Perhatikan sekarang. Poin pertama. Contoh atau potret para salafus saleh mengagungkan dalil. Yaitu mengagungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebutkan beberapa cerita bagaimana para salafus saleh bermanhaj dengan manhaj yang mulia, yaitu mengagungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kunna 'inda Imran bin Husain fi rahdin minna." Ada sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Lalu orang-orang duduk di majlisnya Imran bin Husain, sekitar 10 orang. Wa fina Bushair bin Ka'ab. Dan di tengah-tengah yang kita duduk itu ada namanya Bushair bin Ka'ab. Seorang yang memang senantiasa mencela hadis Rasul. Fahaddatsana Imran yauma idzin. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kullu. Maka saat itu Imran bin Husain radhiyallahu anhu sahabat Rasul, beliau meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Atau dalam riwayat yang lain al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya adalah baik. Ya, itu hadis Rasul. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya siapa? Imran bin Husain. Apa riwayatnya? Sifat malu seluruhnya adalah baik. Makanya kalau ada anak perempuan malu-malu, biarkan, itu baik. Sifat malu seluruhnya adalah baik. Lalu Bushair bin Ka'ab ini berkata, "Inna lanajidu fi ba'dil kutub awil hikmah anna minhu sakinah wa waqaran lillah wa minhu dha'f." Nah, ini dia. Kita mendapati di dalam buku-buku bahwa memang sifat malu itu adalah ketenangan, kemudian kewibawaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi sifat malu ada kelemahannya. Padahal tadi hadisnya berbunyi bagaimana? Seluruhnya baik. Maka ghadiba Imran hatta marrat ainah. Imran bin Husain mulai marah sampai kedua matanya memerah. Beliau berkata, "La arani uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu fi." Aku tidak ingin ketika aku sedang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan engkau menentang hadis Rasul. Kata yang meriwayatkan hadis ini, lalu Imran mengulang lagi hadis tersebut. Al-haya kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya baik. Bushair bin Ka'ab masih saja mengulang itu. Tambah marah Imran. Fama zilna naqulu lahu innahu minna ya Aba Nujay innahu la ba'sa bih. Yani innahu laysa muttahaman bin nifaq. Sampai-sampai murid-murid yang lain mengatakan, "Wahai sahabat Nabi Imran, wahai Abu Nujaid," kunyahnya Abu Nujaid, "tidak mengapa, dia bukan orang munafik. Tenang saja, dia hanya ingin menjelaskan sesuatu." Ini contoh bagaimana manhaj salaf. Mereka sangat mengagungkan hadis Rasul
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cerita yang pertama. Cerita yang kedua, bagaimana mereka mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadisnya biar paham ceritanya. La tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dzannakum ilaiha. Jangan kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid jika mereka minta izin kepada kalian untuk sholat berjamaah. Hadisnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang para suami melarang istrinya keluar pergi ke masjid untuk sholat berjamaah jika sang istri meminta izin kepada suami. Tidak boleh dilarang oleh suami. Maka yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Umar. Ada anak dari Abdullah bin Umar namanya Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar, berarti cucunya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, wallahi lanamna'ahun. Demi Allah, kami para suami akan melarang istri-istri kami untuk pergi ke masjid. Padahal hadisnya apa? Tidak boleh dilarang. Nah, ini anaknya mengatakan, wallahi lanamna'ahun. Demi Allah kami akan larang. Kenapa sebabnya? Sebenarnya bukan untuk merendahkan hadis Rasul, menentang hadis Rasul, tidak. Mereka menjaga aurat keluarga perempuan mereka, dan ini perhatian bagi para lelaki di zaman yang perempuan sangat mudah untuk keluar rumah. Baik itu keluar rumah di dunia nyata atau melalui media sosial. Hati-hati para lelaki. Kita semua yang paling bertanggung jawab pertama kali di hadapan Allah tentang keluarga perempuan kita. Apa yang terjadi? Fa'aqbala alaihi Abdullah. Abdullah bin Umar langsung mendatangi anaknya tadi. Fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qad. Maka Abdullah bin Umar mencaci maki habis-habisan anaknya tadi. Kata si perawi yang meriwayatkan riwayat ini, aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar mencaci maki yang lebih keji daripada itu. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ukhbiruka an Rasulillah wa taqul lanamna'ahun. Aku sedang memberitahukan kepada engkau tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jangan melarang para istri kalau pergi ke masjid jika mereka minta izin. Sedangkan engkau enak saja mengatakan kami akan larang. Lihat bagaimana para sahabat mengagungkan hadis Rasul, itu manhaj salaf. Pengagungan terhadap dalil-dalil syariat. Nah, silahkan adzan dahulu.
حي على Ya, kita lanjutkan. Itu tadi dua cerita tentang pengagungan para salafus saleh terhadap hadis Rasulullah SAW yang merupakan contoh potret pengagungan para salafus saleh terhadap dalil, dan itulah manhaj salaf, mengagungkan dalil-dalil syariat. Contoh yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, bahwa beliau melihat ada seorang yang yakhdhif. Yakhdhif itu main ketapel. Yakhdhif main ketapel, pakai batu. Kemudian Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan, la takhdhif, jangan engkau berburu dengan ketapel. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membencinya. Au qala yanha anil khadr, atau dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berburu dengan ketapel. Fa innahu la yustadu bihi sayd wa la yumka'u bihi al-adu. Sesungguhnya ketapel tidak mematikan binatang buruan dan tidak mematikan musuh. Walakinnahu yaksiru sinna wa yafqa'ul 'aina, cuma mematahkan gigi atau membutakan mata saja. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bercerita seperti itu, melarang orang tersebut dengan menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ra'ahu ba'da dzalika yakhdhib. Orang ini masih saja berburu dengan main ketapel. Maka Abdullah bin Mughaffal berkata kepada orang tersebut, ukhbiruka anna Rasulullah SAW kana yakrahu aw yanha 'anil khadh thumma araka takhdhib. Aku tadi sudah memberitahukan kepadamu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang atau membenci untuk berburu dengan ketapel, kamu masih melakukannya. La ukallimuka kadza wa kadza, aku tidak akan berbicara kepadamu. Ya, sampai kapanpun aku tidak akan berbicara kepadamu. Lihat, di sini pengagungan terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, tamatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan haji secara mut'ah, secara tamattu', kata Abdullah bin Abbas. Kemudian Urwah bin Zubair adalah seorang tabi'i, keponakannya Aisyah radhiyallahu anha warḍah, berkata, naha Abu Bakr wa Umar anil mut'ah. Tetapi Abu Bakar dan Umar kan melarang haji tamattu'. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ma yaqulu Urayyah? Apa yang dikatakan oleh si Urayyah? Beliau bahkan tidak menyebut lagi namanya Urwah, disebut Urayyah untuk merendahkan orang tersebut. Yaqulnaha Abu Bakar wa Umar anil mutlaq. Dia mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melarang untuk melakukan
haji tamattu'. Faqala Abdullah bin Abbas, arahum sayahlakun. Aku mengira mereka akan binasa. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakar wa Umar. Aku sedang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Mereka malah mengatakan, tetapi Abu Bakar dan Umar melarang. Lihat ini para ikhwan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ahli tafsir, marah ketika hadis Rasul ditanding dengan pendapat siapa? Abu Bakar dan Umar. Apalagi ditanding dengan pendapat manusia-manusia yang derajatnya jauh di bawah Abu Bakar dan Umar. Beliau marah. Inilah bentuk pengagungan terhadap dalil. Inilah manhaj salaf. Landasannya yang pertama, mengagungkan dalil, yaitu mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, poin yang kedua, masih berkaitan dengan pengagungan terhadap dalil, yaitu mereka sangat teliti dalam melaksanakan sunnah. Mereka sangat teliti dalam melaksanakan sunnah. Contoh ya, disebutkan dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq bahwa Sa'id ibnul Musayyab, beliau ini imamut tabi'in, seorang dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu siapa sih? Yang melihat sahabat walau sejenak beriman dan mati dalam keimanan. Sa'id bin Musayyab ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajr aktsara min raka'atain yukthiru fiha ar-ruku'a was-sujuda fanahahu. Beliau, jadi gini, sebelum saya riwayatkan atau terjemahkan, kita itu kalau sudah masuk waktu subuh, kemudian dikumandangkan azan subuh, maka kita boleh mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh hanya 2 rakaat saja. Belum ada dalil dari hadis Rasul boleh nambah-nambah. Lalu misalkan nih azan subuh, lalu kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Boleh nggak kita, karena masih waktu panjang, boleh nggak kita sholat lagi 2 rakaat? Salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, sampai iqamah, boleh tidak? Ya, belum sesuai dengan sunnah. Yang ada hanya habis sholat, habis azan subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian menunggu iqamah. Paham sampai sini ceritanya? Nah, Sa'id bin Musayyab rahimahullah melihat orang habis azan subuh sholat 2 rakaat. Terus sambung lagi, dia perbanyak ruku dan sujudnya. Kemudian orang tersebut dilarang oleh Sa'id bin Musayyab. Jangan engkau lakukan itu. Kemudian orang ini malah membalas, ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu 'anis salah, 'alas salah. Wahai Sa'id bin Musayyab, wahai Abu Muhammad kunyahnya, apakah Allah akan menyiksaku kalau aku sholat? Masa saya sholat gak boleh? Apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Paham ceritanya para ikhwan? Taib. Lalu Sa'id bin Musayyab berkata, la, tidak, Allah tidak menyiksamu karena kamu sholat, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi Allah menyiksamu karena tidak sesuai dengan sunnah. Ini contoh poin pengagungan terhadap dalil dengan cara teliti di dalam mengerjakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak asal-asalan.
Contoh yang lain disebutkan riwayatnya di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Ada orang berkata kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imamnya penduduk kota Madinah, "Ya Aba Abdillah, min aina uhrim?" Wahai Imam Malik, kunyahnya Abu Abdillah, aku ingin berhaji berumrah, maka aku berihram dari mana? Ihram itu adalah meletakkan niat untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Dan ihram di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, jika ada yang ingin berhaji dan umrah, maka dia berihram di mana? Miqat. Di miqat. Miqat penduduk kota Madinah di mana? Di Dzulhulaifah, yang disebut oleh orang Indonesia Bir Ali atau Abyar Ali. Paham ceritanya para ikhwah? Jadi nih, saya ingin berhaji berumrah, datang ke kota Madinah. Nah, kalau saya ingin berhaji berumrah dari kota Madinah, maka saya harus pergi dulu ke tempat namanya apa? Miqat. Namanya apa? Miqat. Di miqat saya ngapain? Berniat ingin berhaji dan berumrah. Berniat ingin berhaji dan berumrah di miqat itu istilahnya apa? Berihram. Paham ini? Baik. Orang ini bertanya, min aina uhrim? Wahai Imam Malik, aku berihram dari mana? Menurut ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, penduduk kota Madinah yang ingin berhaji dan berumrah, dan juga siapa saja yang melalui kota Madinah ingin berhaji dan berumrah, maka berihramnya di mana tadi tempatnya? Di miqat. Miqat namanya apa? Dzulhulaifah. Miqat namanya apa? Dzulhulaifah. Paham sampai sini? Maka Imam Malik mengatakan min Dzulhulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jika ingin berihram, berniat haji dan umrah, maka silahkan pergi ke Dzulhulaifah, di miqat sana. Miqat namanya Dzulhulaifah. Kalau dari Masjid Nabawi sekarang pakai mobil sekitar 15-20 menit. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram. Lalu orang ini mengatakan, inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Wahai imam, aku ingin berihram dari Masjid Nabawi saja, dari sisi kuburan Nabi. Nah, saya jelaskan dulu nih, terutama yang belum pergi ke Mekah, ke Madinah ya. Gini, ini anggap Masjid Nabawi, ya. Anggap ini apa? Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi sekarang ada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Baik. Kalau kita berjalan dari Masjid Nabawi ke miqat, miqat tadi namanya apa? Dzulhulaifah. Sekitar berapa lama berjalannya? 15 sampai 20 menit naik kendaraan. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ingin berhaji, berumrah, beliau berihram. Apa arti ihram tadi? Berniat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Berihramnya di mana beliau? Di miqat. Nama miqatnya apa? Dzulhulaifah. Paham sampai sini? Taib. Orang ini bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, saya ingin berihram. Kata Imam Malik, berihramlah di miqat Dzulhulaifah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram di situ. Orang ini mengatakan, saya ingin berihram di sini. Apa tadi di sini? Masjid Nabawi. Di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ceritanya sampai sini? Dan kalau kita lihat, mana yang lebih utama? Di sini Masjid Nabawi atau di sana
Dzulhulaifah? Hah? Yang lebih utama? Yang lebih utama? Masjid Nabawi dong. Salat di dalamnya berapa? 1000 salat. Lebih utama Masjid Nabawi. Betul tidak? Baik. Makanya orang ini ingin berihram di sini karena menganggap Masjid Nabawi lebih istimewa dibandingkan berihram di Dzulhulaifah, apalagi di samping kuburan Rasul SAW. Paham ceritanya? Imam Malik menjawab, la taf'al, jangan engkau lakukan, fa inni akhsha 'alaikal fitnah, aku khawatir engkau akan terkena kehancuran. Fitnah artinya di sini adalah sesuatu yang menghantarkan kepada kehancuran. Orang ini menjawab, wa ayyu fitnatin fi hadhi innama hiya amyal aziduha. Lihat. Kehancuran apa yang aku dapatkan? Sesungguhnya dia hanyalah beberapa mil saja aku tambahkan. Jadi begini Pak, ini Masjid Nabawi, ini Dzulhulaifah, di sana Mekah. Lah saya nambah lebih jauh, kan lebih banyak pahalanya. Paham gak maksud saya? Apalagi ini lebih utama. Karena apa? Ada Masjid Nabawi. Orang ini heran. Kehancuran apa yang aku dapatkan? Aku hanya menambah beberapa jarak saja. Bahkan lebih jauh. Tentunya lebih banyak dong pahalanya. Maka Imam Malik mengatakan, wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kehancuran apa yang lebih besar saat engkau melihat dirimu lebih mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keutamaan. Artinya, kalau berihram di Masjid Nabawi itu istimewa, maka niscaya akan dilakukan oleh siapa? Nabi sebelum dia. Ini adalah kehancurannya. Sesungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Aku mendengar Allah berfirman, hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dunia dia kena fitnah, kehancuran, di akhirat ditimpakan siksa yang pedih. Nah, ini teliti. Ya, dalam melaksanakan apa? Sunnah. Teliti. Benar-benar teliti, tidak asal-asalan. Ini termasuk potret pengagungan terhadap apa? Dalil. Bahkan lihat, berkata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Jika engkau sanggup tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya, lakukan. Sampai urusan menggaruk kepala, kalau ada dalilnya, ikuti tata cara menggaruknya. Sangat teliti di dalam mengerjakan sunnah. Contoh kehidupan kita sehari-hari, tidur, tata cara tidur, tata cara makan, adab minum, adab buang air besar, ada buang air kecil. Telitilah dalam mengerjakannya. Adab berwudu, adab mandi junub, tata cara berwudu, tata cara mandi junub. Telitilah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lagi perkataan Imam Al-Bukhari, ulama Islam abad ketiga Hijriah. Wa kanatil a'immatu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para imam, para ulama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastashiruna al-umana min ahli al-ilm fil umuri al-mubahah liyakhudhu bi ashaliha.
Mereka senantiasa meminta saran pendapat dari para ulama yang amanah dalam perkara-perkara yang mubah agar mengambil yang paling mudah. Jadi kita nanya kepada para ulama, kemudian diberikan oleh para ulama jawaban yang paling mudah sehingga kita bisa mengerjakannya. Fa idza wudi'al kitab was sunnah lam yata'adduhu ila ghairihi iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah, meskipun itu perkara yang mubah, maka mereka tidak mendahului Al-Qur'an dan sunnah untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ingat perkataan Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Musa Al-Nasr rahimahullah. Beliau waktu itu ngajar kita di daurah. Beliau mengatakan ini, kana salaf yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah wan nasu al-yawm yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah karena itu adalah sunnah, karena itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, enggak wajib, tapi mereka kerjakan. Kenapa? Karena itu sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sebagian di zaman sekarang meninggalkan amalan ya yang itu adalah sunnah, yaitu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan. Kenapa? Karena dianggap amalan tersebut hanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Beda kan? Seperti ada orang mengatakan, jenggot kan hukumnya sunnah, karena kalau saya panjangkan jenggot ini seperti tusuk sate. Maka kata-katakan kerjakan, itu sunnah Rasul, ajaran Rasul. Meskipun sebenarnya hukum yang lebih kuat adalah dia wajib. Taib, kalau dianggap dia memanjangkannya sunnah, kerjakan, karena itu adalah sunnah Rasul, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini disebutkan di dalam kitab Manaqibus Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Anna al-Imam Abdullah ibn Az-Zubair Al-Humaydi qala. Ada seorang imam dari mazhab Syafi'i, Abdullah bin Zubair Al-Humaydi berkata, rawa Syafi'i yawman hadithan. Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Syafi'i, beliau meriwayatkan hadis pada suatu hari. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau riwayatkan hadis, ada orang yang bertanya, yaitu Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi. Ata'khudhu bihi? Wahai Imam Syafi'i, hadis yang engkau riwayatkan tadi, engkau mengambil pendapat dengannya? Engkau mengambil pendapat dengannya? Hadis yang engkau riwayatkan tadi? Imam Syafi'i langsung marah. Beliau berkata, ra'aitani kharastu min kanisa? Engkau sedang pernah melihat aku keluar dari gereja? Artinya aku orang Nasrani yang sudah murtad dari Islam? Au alayya zunnar? Atau engkau melihat aku memakai ikat pinggang yang merupakan tanda orang-orang ahlul kitab? Hatta idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan la aqulu bih. Yaitu ketika aku mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku tidak mengambil hadis tersebut. Lihat, mereka sangat mengagungkan dalil. Itu manhaj salaf, sangat mengagungkan dalil, bahkan dalam perkara-perkara yang mubah. Agungkanlah dalil, memakai sesuatu dari kanan, melepaskan sesuatu dari kiri, masuk ke dalam tempat yang mulia dengan kaki kanan, mengambil dengan tangan kanan, menunjuk dengan tangan kanan.
teliti di dalam mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu baru pokok manhaj salaf yang pertama. Apa tadi? Mengagungkan dalil. Masih sisa 2. Lanjut apa enggak? Pokok manhaj salaf yang kedua apa tadi? Al-i'timad 'alal ahadits as-sahih. Bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Kenapa demikian? Karena kata Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala, berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau berkata, fi sahihil hadis syughlun an saqil. Di dalam hadis yang sahih sudah mendatangkan kesibukan untuk mengamalkannya daripada hadis-hadis yang lemah. Kita hanya mengamalkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fal wajibu an yufarraqa bainal hadits sahih wal haditsil kadhib, fa inna sunnata hiyal haq dunal batil." Kewajiban adalah membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dusta. Karena sesungguhnya sunnah dia adalah kebenaran tanpa kebatilan. Wa hiyal ahaditsus sahihah dunal mawdu'ah. Dan kebenaran pada hadis-hadis yang sahih bukan pada hadis-hadis yang palsu. Fahadha aslun 'azimun li ahli Islam umuman wa liman yadda'i sunnata khususan. Maka inilah pokok beragama bagi orang Islam secara umum, terutama orang-orang yang mengaku ahlus sunnah. Harus berdalil dengan hadis yang sahih. Ustaz, apa hadis sahih, Ustaz? Nah, nanti ada orang-orang yang enggak setuju. Kamu sok-sok hadis sahih, enggak paham juga. Ya, akhirnya meremehkan. Sudah, pokoknya ikuti saja dalilmu, kiaimu. Itu sudah dalil paling sahih. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada lagi syubhat. Dan ini fitnah terhadap dakwah salaf. Bahwa dakwah salaf, para pendakwanya mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka memfitnah. Tuh orang-orang yang ngajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka ingin meninggalkan perkataan para ulama. Dan bagaimana sekelas-sekelas kita ini bisa memahami Al-Quran dan Sunnah? Maka kita jawab para ikhwan, ini fitnah. Tidak ada kaitannya ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kemudian meninggalkan perkataan para ulama. Nggak ada. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa perkataan para ulama? Wajib dengan perkataan para ulama. Tetapi ajakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah maksudnya adalah, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan tuh akalmu, tinggalkan tuh ra'yumu, pendapatmu, tinggalkan tuh adat kebiasaanmu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Qurannya dan Sunnahnya dipahami dengan pemahaman para ulama. Ngertos gak? Itu aja nggak paham, subhanallah. Memfitnah orang, katanya meninggalkan perkataan para ulama. Ini nggak benar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, al-istidlal bima la tu'lam sihhatu la yajuzu bil ittiba'. Berdalil
dengan dalil yang tidak diketahui kesahihannya tidak diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Fa innahu qaulun bila ilm, karena itu termasuk daripada berpendapat, berkata-kata tanpa ilmu, wa huwa haramun bil kitabi was sunnati wal ijma', dan dia haram berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Syekhul Islam juga berkata, la yajuzu an yu'tamad fi syari'ati 'ala al-ahadits adh-dha'ifah allati laysat sahihatan wala hasanah. Tidak diperbolehkan untuk bersandar di dalam syariat Islam atas hadis-hadis yang lemah, yang bukan sahih juga bukan hasan. Ini perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa sih hadis sahih itu? Hadis sahih ada 5 syarat. Yang pertama, muttasilus sanad. Rawi-rawinya tersambung sampai kepada Rasulullah. Saya beri contoh. Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Imam Nafi' Ibnul Harith. Imam Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ini tersambung. Kenapa? Karena seluruhnya bertemu dengan orang-orang tersebut. Paham ini para ikhwah? Seperti itu contohnya. Itu satu syaratnya. Yang kedua, muttasilus sanad binaqlin adlin dhabit, dengan rawi-rawi yang adil, bukan ahli maksiat, bukan ahli judi. Ya, adil rawinya. Adil di sini bukan berarti pembagiannya adil, tidak, tetapi kepribadiannya terjaga. Dhabit, hafalannya kuat, tanpa penyendirian atau kecacatan di dalam sanadnya ataupun matannya. Itulah syarat 5 syarat hadis sahih. Baik. Nah, sebagian ulama, bahkan ulama kebanyakan, memperbolehkan mengamalkan hadis lemah di dalam permasalahan-permasalahan fadhailul a'mal. Seperti fadhailul a'mal itu seperti gini. Keutamaan mengerjakan sholat duha ini. Keutamaan mengerjakan sholat witir ini. Keutamaan berzikir ini. Keutamaan namanya fadhailul a'mal. Kata mereka boleh mengamalkan hadis lemah dalam perkara fadhailul a'mal. Tidak boleh di dalam perkara halal haram, dalam perkara akidah enggak boleh. Tapi dalam perkara fadhailul a'mal boleh. Dengan syarat yang pertama, hadisnya tidak sangat lemah. Yang kedua, harus ada hadis sahih sebagai dasarnya. Yang ketiga, tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak ramai. Yang keempat, saat mengerjakannya tidak boleh meyakini bahwa itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudahlah, tinggalkan saja. Kerjakan hadis yang sahih. Persis seperti perkataan Abdullah bin Mubarak, fi sahihil hadis syughlun an saqimih. Dalam hadis yang sahih terdapat kesibukan mengamalkannya daripada mengamalkan hadis-hadis yang lemah. Baik. Pokok landasan manhaj salaf yang ketiga. Apa tadi? Benarnya pemahaman terhadap dalil. Karena Pak, kadang-kadang ada dalilnya dari Al-Quran, tapi salah memahaminya, sehingga akhirnya salah dalam penggunaannya. Saya beri contoh.
Pernah terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, nabi palsu diwawancarai. Hanya di Indonesia nabi palsu diwawancarai. Kalau seandainya menurut hadis Rasul, nabi palsu diapakan? Dipenggal lehernya. Tapi ya itulah di Indonesia. Masuk TV dibayar, diwawancarai. Wahai fulan, engkau kan mengaku menjadi nabi. Kalau kita umat Islam, nabinya yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Kitab beliau sebagai wahyu adalah Al-Quran. Kalau kamu kitabnya apa? Ayatnya apa? Dia mengatakan, likulli ummatin rasul. Setiap umat ada rasul. Nabi Muhammad SAW rasul untuk orang Arab. Saya rasul untuk orang Asia. Dalilnya dari Al-Quran. Tapi pemahamannya menyimpang. Maka pondasi manhaj salaf yang ketiga, sihhatu fahmin nusus, benarnya pemahaman terhadap dalil. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat, perhatikan baik-baik. Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi ta'ala allati an'ama biha ala 'abdihi. Benarnya pemahaman dan bagusnya niat adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Benarnya pemahaman dan bagusnya niat. Kemudian beliau juga mengatakan, al-fahmu 'anillahi wa rasulih unwanus siddiqiyah. Artinya, pemahaman tentang Allah dan Rasulnya ini adalah tanda kebenaran. Wa mansurul wilayatin nabawiyah, dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar. Maka pemahaman harus benar. Nah, yang jadi pembicaraan sekarang, bagaimana cara kita memahami dengan pemahaman yang benar. Ingat nih, yang kita bicarakan adalah bagaimana cara memahami dalil dengan pemahaman yang benar. Bukan kita yang mengaku paling benar. Mohon dipahami. Ini kadang-kadang kita dituduh, Ustaz, kayaknya pemilik surga sendirian. Ente yang tidak paham. Kita sekarang menjelaskan pemahaman paling benar, bukan mengaku yang paling paham dengan benar, bukan. Paham maksud saya? Pemahaman paling benar adalah pemahaman yang berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Siapa salafus saleh tadi? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tapi pemahaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in ada syaratnya, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya, pahamilah Al-Quran dan hadis Rasul dengan pemahaman para sahabat. Berkata seorang sahabat, saya lupa namanya, kalau tidak salah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kullu ibadah lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu biha fa innal awwal la yad'u maqalan lil akhir. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi belum beribadah dengannya, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Sesungguhnya generasi para sahabat tidak meninggalkan sedikit pun untuk generasi terakhir kecuali sudah menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Maka pahamilah Al-Quran, hadis Rasul dengan pemahaman para
sahabat. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa dengan pemahaman para sahabat? Dan ingat ya, kalau saya tidak salah hitung dan salah ingat, generasi tabi'i yang paling terakhir itu adalah hidup di tahun 285 Hijriah. Generasi tabi'ut tabi'in. Generasi 3, kan sahabat, tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in yang paling terakhir mati pada tahun 283. Saya bacakan di sini ya, yaitu yang paling terakhir mati dari para sahabat namanya Abu Tufail. Kunyahnya Abu Tufail, Amir bin Wathilah Al-Laythi radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 110 Hijriah. Ini adalah sahabat paling terakhir meninggal, 110 Hijriah. Kunyahnya siapa tadi? Abu Tufail. Namanya siapa? Amir bin Wathilah. Yang kedua, generasi tabi'i. Generasi tabi'i yang paling terakhir meninggal adalah Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar, wafat pada tahun 181 Hijriah. 181 Hijriah. Generasi ketiga, generasi apa? Tabi'ut tabi'in. Yang paling terakhir meninggal Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi Al-Baghdadi. Beliau wafat pada tahun 257. Nah, salah saya tadi. 257 Hijriah. Itu adalah manusia terakhir yang terbaik dari 3 generasi. Ya. Nah, pakailah pemahaman mereka. Kenapa para ikhwah? Terutama pemahaman para sahabat. Kenapa kita meyakini pemahaman paling benar adalah pemahaman para sahabat? Lihat ya, nih yang nonton saya nih, ya, saya tidak mengklaim saya paling benar, enggak. Pemahaman yang paling benar pemahaman siapa? Sahabat. Ini kok angel menjelaskan kepada orang tersebut, ya. Coba perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para sahabat adalah pemahaman yang paling terbaik? Satu, mereka diridhoi oleh Allah. Dan tidak mungkin kaum diridhoi oleh Allah kecuali mereka mempraktekkan agama Islam yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW dengan baik dan benar secara sempurna. Sebagaimana dalam banyak ayat, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha atas mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, setiap dari sahabat adalah dijamin surga. Tidak mungkin Allah menjamin suatu kaum surga kecuali mereka mempraktekkan Islam dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kullan wa'adallahul husna, dan setiap dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-husna, yaitu surga. Surah An-Nisa ayat 95. Sudah berapa itu sebabnya? 2. Yang ketiga, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, guru mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar bersandar kepada pemahaman para sahabat, karena guru mereka adalah Rasulullah SAW. Yang keempat,
para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang Arab yang paling fasih. Ya. Sedangkan Al-Qur'an dan hadis dengan pakai bahasa Arab. Yang kelima, yang terakhir, bukan yang paling akhir, masih banyak karena saya melihat sudah waktunya. Ya. Yang kelima, yang terakhir, dan tidak pernah ada ini di zaman selain para sahabat. Siapa yang berani nebak? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita bersandar dengan pemahaman para sahabat? Jawabannya tadi sudah ada 4, salah satunya yang kelima ini. Sudah tadi belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Menyaksikan turunnya wahyu. Hampir sama dengan belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Manusia paling baik, sama, sudah diridhai oleh Allah. Ini tidak pernah ada di zaman, kecuali zaman sahabat. Sudah serius. Sudah disucikan oleh Allah dan Rasulnya sudah. Saya jawab ya. Jawabannya adalah apabila para sahabat mengamalkan, mempraktekkan ajaran Islam lalu keliru, langsung dibenarkan oleh Allah. Apa dalilnya? Ada seorang sahabat, Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu. Ketika Idul Adha, beliau sebelum sholat menyembelih hewan kurbannya. Niatnya baik, agar hewan kurbannya diberikan lebih dahulu kepada tetangga dan para kerabatnya dibandingkan daging-daging kurban yang lain. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad atamma nusuk. Siapa yang salat Idul Adha kemudian baru menyembelih, berarti menyembelihnya kapan? Setelah Idul Adha, maka sempurna Idul Adhanya. Wa man dzabaha qabla shalah tilka syatu syatul lahmi. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu adalah sembelihan biasa. Dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau salah dalam mempraktekkan syariat Islam, itu tidak pernah ada kecuali di zaman siapa? Para sahabat. Contoh yang lain lagi, ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau junub mau mandi takut mati karena saking dinginnya. Akhirnya beliau tayamum dengan berguling-guling di pasir. Sampai kepada Rasulullah SAW, beliau beritahukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbaiki apa yang keliru. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Cukup kamu mengerjakan dengan dua tanganmu seperti ini. Kemudian kamu usapkan ke wajahmu dan kedua telapak tanganmu. Diperbaiki jika salah. Makanya pemahaman yang paling benar adalah siapa? Para sahabat. Nah, itulah 3 manhaj salaf yang mulia. Coba ulangi. Yang pertama, mengagungkan dalil. Yang kedua, bersandar hanya kepada hadis yang sahih. Yang ketiga, benarnya pemahaman terhadap dalil, yaitu yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini yang bisa sampaikan. Dan tidak perlu ada pertanyaan. Ada Ustaz Muhammad Wujud di sini. Ya, saya tidak pantas menjawab karena sedikitnya ilmu dibandingkan ilmu beliau. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Semoga ustaz-ustaz senior kita dipanjangkan umurnya,
dalam kebaikan, diberkahi ilmunya, keluarganya, hartanya, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di dalam majlis ilmu. Kalau seandainya tidak berjumpa di dunia, maka saya sampaikan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis sekali lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.